点だ忘れない愛を歌うようにね回り出したあのこと僕の未来近寄って点だ忘れない愛を歌うようにね回り出した Capaian umum yang diharapkan dari modul 2.1 yaitu yang pertama, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Di mana kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan juga lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak itu memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan juga tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan juga tingkat pencapaian murid. Sedangkan capaian khusus yang diharapkan adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Yang ketiga adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Yang keempat, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri. Yang kelima, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan juga berani mengambil risiko dalam menetapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Isi dari modul 2.1 yang pertama itu tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah strategi atau usaha guru dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam atau merespon perbedaan pada siswa dalam kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang terbaik bagi siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini mengundang murid untuk belajar bagaimana menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, apakah perlu sumber, cara, penugasan, penilaian yang berbeda, serta bagaimana memanajemen kelas yang efektif, baik prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel, kegiatan pembelajaran yang berbeda namun kelas tetap efektif. Selanjutnya tentang profil kompetensi guru penggerak yang ingin dicapai. Yang pertama, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, alasan diperlukannya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Selain itu, pembelajaran diferensiasi bersifat proaktif. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini sifatnya kualitatif, menilai pada kualitas daripada kuantitatif, daripada jumlah. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini berakar pada penilaian, serta pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk.
berdiferensiasi ini pembelajarannya berpusat pada murid, serta pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas isi modul 2.1 yang pada pembahasan cara memetakan kebutuhan siswa. Nah, yang perlu kita persiapkan di sini yaitu cara memetakan kebutuhan siswa, yaitu melihat kesiapan belajar. Jadi yang pertama itu kita kesiapan belajar terlebih dahulu, di mana kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru sebagai tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi tersebut. Bahkan kita mengetahui ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar, di mana seorang para ahli yang bernama Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi ini mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada pemutar CD minat murid, di mana kita tahu bahwa seperti kita juga sebagai orang yang dewasa, kita mengetahui bahwasanya murid itu juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, ataupun drama. Nah, jadi minat itu sendiri adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana Tomlinson juga menjelaskan bahwasanya mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan. Salah satunya adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Nah, minat murid ini sendiri merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk memetakan kebutuhan siswa itu sendiri. Cara memetakan yang selanjutnya yaitu profil belajar murid. Nah, profil belajar murid itu sendiri terkait dengan banyaknya faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya, di mana selain itu juga berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Adapun tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara normal dan efisien, di mana kita tahu bahwasanya gaya belajar seseorang ini tergantung pada profil belajar murid itu sendiri. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 buah strategi, di mana strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten ini berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat, aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, jadi baik itu aspek minat murid dengan profil belajar dikombinasikan keduanya, itu merupakan salah satu bentuk dari diferensiasi konten itu sendiri. Kemudian strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana pada diferensiasi proses ini, dalam kegiatan ini guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid, siapa sajakah murid yang akan membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu selanjutnya dalam belajar secara mandiri. Nah, pada diferensiasi proses ini tuh kita sama mengetahui bahwasanya setiap murid itu tidak boleh disamakan dalam proses pembelajarannya, di mana ada murid itu yang bisa langsung belajar berkelompok atau membutuhkan bimbingan terlebih dahulu. Kemudian strategi pembelajaran selanjutnya yaitu diferensiasi produk, di mana cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk, di mana penugasan produk ini nantinya harus membantu murid, baik itu secara individual atau kelompok, dan menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama 1 semester. Produk ini sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Dan produk ini juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Nah, dengan diadakannya diferensiasi produk ini, itu
itu merupakan elemen langsung atau elemen langsung itu yang akan dimiliki oleh murid itu sendiri secara langsung. Tentang contoh-contoh produk terbaik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini yang pertama kita lakukan contohnya yaitu sebagai seorang guru, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita harus memberikan ujian atau memberikan suatu pertanyaan agar kita dapat mengelompokkan masing-masing siswa di dalam kelas tersebut. Jadi, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membagi kelompok berdasarkan hasil tes atau penilaian sumatif sebelumnya. Nah, setelah kita membagi kelompok, setelah kita memberikan hasil tes tersebut, kita membagi kelompok itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Kemudian langkah yang kedua yang dapat kita ambil yaitu memberikan stimulus sehingga murid dapat menemukan sendiri pengertian materi yang diajarkan. Nah, jadi misalnya kita akan membahas tentang materi faktor bilangan, di mana kita memberikan stimulus atau beberapa pertanyaan kepada murid, di mana nantinya murid itu sendiri yang akan mencari pembahasan materi tentang faktor bilangan tersebut. Jadi murid tersebut sudah berperan aktif sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi sebagai seorang guru kita nanti hanya akan menjadi fasilitator dan menambahkan atau menerangkan materi yang kurang dipahami oleh murid itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa dengan beberapa media seperti video, poster, stik es krim. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tadi untuk memetakan kebutuhan siswa itu kita dapat melihat dari minat belajar siswa. Nah, dari siswa tersebut ada yang memiliki minat belajar audio, ada juga yang minat belajarnya itu secara tulisan, di mana kalau seseorang murid yang memiliki minat belajar audio bisa kita menampilkan video atau menampilkan video dalam kelompok tersebut, di mana nantinya anak-anak yang terbiasa dalam mengerjakan media berupa audio tersebut, dia akan mengerjakan lembar kerja itu sesama dengan anak yang juga memiliki minat membuat video tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu mempresentasikan hasil pekerjaan yang ada pada lembar kerja siswa. Nah, tadi kita sudah memberikan lembar kerja kepada siswa, kemudian siswa tersebut diminta mempresentasikan hasil pekerjaan yang ada dan kita kembali memperbaiki atau menambahkan materi pada siswa tersebut. Kemudian setelah siswa tersebut menyelesaikan semua tahapan-tahapan tersebut, sebagai seorang guru, langkah selanjutnya yang akan kita ambil yaitu membuat kesimpulan secara kritis dan siswa juga bersama guru nantinya merefleksikan pembelajaran, di mana siswa akan membuat kesimpulan secara kritis dan kemudian guru itu akan merefleksikan pembelajaran atau mengulang pembelajaran kembali dari awal sampai akhir. Mungkin itu sekian contoh-contoh praktek terbaik pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. 近寄ってんだ忘れない愛を歌うようにね回り出したあの